Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis makna terkait iklan yang ada pada poster tersebut. Untuk yang pertama, pada kalimat siapa saja yang tidak jujur kita tangkap. Di sana ada makna leksikal pada kata korupsi, di mana kata korupsi di sini merujuk pada makna tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Menurut KBBI, kata korupsi sendiri memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut Thesaurus sendiri, kata korupsi ini memiliki arti juga penyelewengan, kecurangan, ketidakadilan, penipuan, ataupun kriminal. Untuk selanjutnya, ada pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi kata korupsi di sini itu sesuai dengan referennya karena mengacu pada seseorang yang melakukan tindakan pidana atau tindakan penyelewengan seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, memiliki arti yang sama dengan KBBI ataupun Thesaurus. Untuk makna leksikal selanjutnya ada pada kata tangkap. Kata tangkap di sini merujuk pada menangkap sesuai dengan pengertian KBBI. Dan menurut pengertian Thesaurus sendiri, kata tangkap ini berarti mendapatkan, menemukan, ataupun mengungkapkan. Kata tangkap itu sesuai dengan referennya dan mengacu pada seseorang yang melakukan tindakan pidana dan dia akan ditangkap atau dimasukkan ke penjara seperti itu. Untuk selanjutnya, pada poster ada kalimat kita ingin mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, cerdas, sejahtera, mudah mencari kerja, Indonesia yang disegani dunia, dan Indonesia yang membanggakan rakyatnya. Pada kalimat tersebut ada kata adil, dan adil di sini merujuk pada suatu tindakan yang memihak kepada siapapun. Semuanya diposisikan sama rata. Sedangkan menurut KBBI, adil di sini artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Selanjutnya ada berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Ada lagi menurut Thesaurus, kata adil memiliki arti rata, sama, sebanding, seimbang, setara, setimpal, tak berpihak, dan setara. Kata adil sama seperti sebelumnya itu memiliki makna leksikal karena kata adil di sini referennya itu sesuai, yaitu kepada masyarakat atau kepada seseorang, jadi tidak mempunyai referen lain. Selanjutnya ada leksikal dari kata makmur. Kata makmur yang ada pada iklan tersebut itu merujuk pada makna mampu, nyaman, berlimpah. Ada juga menurut KBBI, kata makmur itu artinya banyak hasil, banyak penduduk, sejahtera, serba kecukupan, tidak kekurangan. Sedangkan menurut Thesaurus sendiri itu artinya berkembang, maju, dan sejahtera. Baik, untuk selanjutnya ada makna leksikal dari kata cerdas. Kata cerdas di sini merujuk pada makna masyarakat yang berkembang cara berpikirnya atau berpengetahuan luas. Secara KBBI itu memiliki arti lain, sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya, serta tajam pikiran. Selanjutnya ada menurut Thesaurus, yaitu pandai, kreatif, berpengetahuan, terpelajar, intelektual, intelijen, jenius, dan cendekia. Jadi leksikal cerdas ini sesuai referennya dengan apa yang dimaksud oleh KBBI dan juga Thesaurus. Untuk yang terakhir dari makna leksikal pada iklan yaitu ada pada kata sejahtera. Kata sejahtera tidak berbeda jauh dengan kata yang sebelumnya yaitu makmur. Di sini sejahtera juga merujuk pada makna makmur ataupun berkembang.
Di sini ada menurut KBBI, kata sejahtera sendiri berarti aman sentosa, makmur, selamat, terlepas dari segala macam gangguan yang ada. Selanjutnya untuk thesaurus itu ada berkembang, maju, makmur, tentram, dan damai. Selanjutnya ada jenis makna leksikal gramatikal. Di sini ada pada kata mewujudkan. Terdapat penambahan prefiks awalan pada kata wujud, yaitu imbuhan me dan penambahan sufiks an pada akhir kalimat. Maksudnya pada akhir kata. Selanjutnya itu kata mewujudkan sendiri merujuk pada makna membangun atau melakukan sesuatu. Menurut KBBI, kata makmur memiliki arti menjadikan berwujud, benar-benar ada. Selanjutnya ada menyatakan, melaksanakan, perbuatan cita-cita, dan sebagainya. Yang terakhir ada menerangkan atau memperlihatkan dengan benda yang konkret. Menurut thesaurus ada membangun, membentuk, membuat, menciptakan, mendirikan, menegakkan, mengadakan, dan melakukan. Selanjutnya untuk yang kedua ada pada kata disegani. Terdapat penambahan prefiks awalan pada kata segan, yaitu di, dan penambahan sufiks i pada akhir katanya. Kata disegani merujuk pada makna dihormati atau diperhitungkan. Menurut KBBI, kata disegani memiliki arti merasa malu, takut, atau hormat. Untuk thesaurus sendiri itu artinya sungkan, hormat, lembut, santun, sopan, atau istilah lain angkat topi. Untuk kata yang ketiga pada makna leksikal gramatikal ada membanggakan. Terdapat penambahan prefiks awalan pada kata bangga, yaitu me, dan penambahan sufiks an pada akhir katanya. Kata membanggakan di sini merujuk pada makna membuat kagum atau mengagung-agungkan. Sedangkan ada pengertian menurut KBBI, kata membanggakan artinya menimbulkan perasaan bangga, menjadikan besar hati, memuji-muji dengan bangga dan mengagungkan. Menurut thesaurus ada mengambil hati, memegahkan, memuji-muji, mengagulkan, mengangkat-angkat, atau menyanjung-anjung. Ketiga kata tersebut yaitu kata mewujudkan, disegani, dan membanggakan itu memiliki makna gramatikal yang sama, yaitu membuat jadi yang disebut kata dasarnya. Untuk yang selanjutnya ada makna referensial. Terdapat pada kata rakyatnya. Kata rakyatnya di sini merujuk pada makna penduduk atau masyarakat Indonesia. Menurut KBBI, kata rakyatnya memiliki arti penduduk suatu negara, orang kebanyakan atau orang biasa. Dan ada lagi menurut thesaurus itu artinya kaum, halayak, massa, masyarakat, penduduk, populasi, puak, publik, rakyat sipil, umat, warga negara. Untuk selanjutnya ada makna non-referensial pada kata siapa saja. Kata siapa saja di sini merujuk pada makna siapapun, entah pejabat, pendidik, presiden, pebisnis, karyawan, setiap orang tanpa terkecuali. Menurut KBBI, kata siapa saja itu ada kata lainnya yaitu siapapun. Selanjutnya ada makna non-referensial yang kedua, itu ada pada kata kita. Kata kita merujuk pada makna semua atau masyarakat Indonesia. Menurut KBBI, kata kita sendiri itu pronomina persona pertama jamak yang berbicara bersama dengan orang lain, termasuk yang diajak bicara. Sedangkan menurut thesaurus sendiri, kata kita itu adalah pronomina persona. Persona pertama jamak eksklusif kami, persona pertama jamak inklusif kita, persona pertama tunggal aku saya, persona kedua jamak kalian, persona kedua tunggal kamu, persona ketiga jamak mereka, dan yang terakhir persona ketiga tunggal dia. Selanjutnya ada makna istilah pada kata korupsi. Kata korupsi merujuk pada makna tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi seperti sebelumnya. Di sini kenapa
korupsi termasuk ke dalam makna istilah karena seperti yang terdapat pada buku Semantik Bahasa Indonesia Abdul Khair ada di halaman 72. Di sini ada pengertian dari makna istilah, yaitu makna karena istilah itu hanya digunakan dalam bidang kegiatan atau keilmuan tertentu. Ketetapan dan kepastian makna istilah tersebut itu hanya ada pada bidang tertentu atau keilmuan tertentu. Sedangkan kata korupsi di sini masuk ke dalam keilmuan hukum dan ada di bidang hukum. Meskipun mungkin kata korupsi ini bisa masuk ke dalam bersifat umum juga, tetapi di dalam ilmu hukum atau di bidang hukum kata korupsi ini sudah memiliki ketetapan makna kata sudah pasti gitu makna katanya. Untuk yang selanjutnya ada makna konseptual pada kata rakyatnya. Kata rakyatnya merujuk pada makna sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kata rakyatnya merujuk pada makna penduduk atau masyarakat Indonesia pada kata rakyatnya di dalam poster tersebut. Dan pada kata rakyat dalam poster tersebut memiliki konsep atau referen, yaitu rakyat bangsa Indonesia.